Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ya materi kita tentang dasar pemrograman. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai penyajian dari algoritma ya. Nah, jadi kemarin itu kan ada tiga bentuk yang bisa kita buat, yaitu dalam bahasa natural, kemudian dalam bentuk flowchart atau diagram alir, kemudian yang ketiga adalah pseudocode. Nah, untuk jenis-jenisnya ya, itu ada 5 ya dari flowchart ini, ya kan, kalian sudah, eee oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai flowchart ya. Nah, kemarin kan kita sudah, membahas, cara-cara penyajian algoritma. Yang pertama kita, sudah membahas tentang bahasa natural, kemudian ya ada flowchart ya, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang flowchart-nya, kemudian yang ketiga ada penyajian dalam bentuk pseudocode. Oke, nah ini sekedar mereview kembali, kemarin kita, sudah bahas juga ya mengenai jenis dari flowchart ini. Jadi ada 5 jenis, yang pertama ada flowchart sistem, kemudian ada flowchart dokumen, ada flowchart skematik, ada flowchart proses, dan flowchart program. Kalian tinggal baca kembali ya, definisinya, ya kan. Dan untuk kali ini ya, pertemuan ini kita akan, bahas tentang flowchart program saja ya. Karena, yang kita tuju dalam pembelajaran ini adalah kita minta untuk bisa membuat suatu program ya, terstruktur ya, program yang sederhana ya. Nah, dan untuk membuat program itu tentunya kita memiliki planning ya, memiliki rencana dan rencana itu kita tuangkan dalam bentuk flowchart. Oke, jadi flowchart program ya, ini sudah saya jelaskan kemarin. Jadi flowchart program ini menggambarkan logika dari programnya ya, dan ada 2 jenis juga di dalam flowchart program ini, ada yang logika programnya secara umum dan juga yang, terinci. Jadi, untuk flowchart-nya sendiri itu sebenarnya memiliki ini ya, fleksibilitas, jadi kalian bisa, mengkreasikan sendiri ya kan, bentuk-bentuknya atau bagannya ya, sesuai dengan, apa yang kalian, inginkan dari programnya ya. Oke, eee, ini simbol-simbolnya kemarin kalian sudah lihat juga simbol-simbolnya dan sudah saya jelaskan juga ya simbol-simbolnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan, eee, membuat flowchart ya kan. Nah, jadi untuk membuat flowchart ini kalian bisa menggambarkan, dengan ini ya, manual dengan pena, dengan penggaris ya. Bisa juga kalian menggunakan program, seperti Microsoft Visio ya, kemudian ada Paradigm ya, terus kemudian ada Smart Draw. Nah, jadi ada beberapa program atau tools ya yang bisa digunakan untuk membuat flowchart ini. Tapi, untuk tugasnya nanti saya minta kalian gunakan, yang manual saja ya, gunakan pena ya, kemudian kalian gambar ya, menggunakan penggaris. Nah, jadi kita coba dulu yang cara manual ya, nanti saya jelaskan bagaimana menggunakan tools-tools, komputer untuk membuat flowchart ini. Sebenarnya Word juga bisa ya, di Word juga bisa. Cuman ada tools lagi yang lebih memudahkan kita untuk membuat, flowchart ini. Oke, jadi untuk, case pertama ya, jadi untuk case pertama, jadi di sini kita akan membuat suatu program ya, di sini programnya namanya menghitung luas persegi panjang ya. Jadi di sini sudah ada bahasa naturalnya. Nah, di mana untuk menghitung luas persegi panjang ya, di sini langkah-langkahnya adalah kita perlu ketahui dulu ya panjang dari persegi, kemudian kita perlu ketahui juga
lebar dari persegi panjangnya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita proses ya. Luasnya itu ya kan didapat dari panjang dikalikan dengan lebar. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tampilkan ya luas persegi panjangnya. Ke siapa ditampilkannya? Yaitu ke pengguna ya. Jadi program ini kan akan digunakan oleh user kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, atau pengguna. Oke, jadi flowchart-nya seperti apa ya? Yang pertama kali dibuat eh, ini belum di ini ya di Aiden ya. Jadi yang pertama kali dibuat itu yang pertama adalah simbol terminator ya. Terminator di sini kita isi keterangannya ya bisa menggunakan bahasa Indonesia, misalnya contoh mulai. Nah, bisa juga menggunakan bahasa Inggris ya, start di sini. Jadi boleh ya, yang penting bisa dimengerti ya. Kalau misalnya kalian buatnya di lokal di Indonesia ya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris kan ini kan sudah bahasa yang ini ya internasional, jadi mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya. Oke, kemudian setelah mulai ini yang perlu juga, jadi di sini ada garis alirnya ya. Nah, garis alir ini menunjukkan langkah selanjutnya. Jadi setelah dimulai, apa langkah yang akan dilakukan. Nah, jadi sebaiknya kalian menggambarkannya ini ya, jadi garisnya jangan putus ya. Dari simbol satu ke simbol kedua itu jangan putus dan ada arah panahnya supaya jelas ya, kemana arahnya. Oke, kemudian di langkah kedua, nah di dalam program itu kita membutuhkan variabel. Oke, apa itu variabel nanti kita akan jelaskan. Ini kita akan ini ya, pahami ya apa itu variabel. Nah, di sini di variabel ini ya kan, kita bisa menampung nilai-nilai ya, yang dibutuhkan dalam prosesnya nanti. Oke, jadi di sini kita akan membuat variabel panjang ya, kemudian variabel lebar dan luas. Oke, selanjutnya setelah membuat variabel, lalu di sini simbol jajar genjang ya. Jajar genjang ini digunakan untuk input atau output. Nah, kalau input kita kasih keterangan di sini, input ya. Jadi pertama kali programnya jalan ya, itu kita diminta memasukkan panjang dari persegi, kemudian kita diminta juga memasukkan lebar dari persegi. Seperti kalian mengisi form ya, kalau misalnya kalian pernah mendaftar di media sosial, ya kan itu kan ada isian form. Nah, kalau yang di sini yang ditanyakan itu panjang perseginya ya dan lebar perseginya. Setelah diketahui panjang dan lebarnya, lalu langkah selanjutnya ada diproses. Diproses ya, maka simbol yang digunakan ini menggunakan bentuk persegi panjang ya. Kemudian proses perhitungannya itu dituliskan. Luas ya sama dengan panjang dikali lebar. Kalau dalam komputer kalinya ini jadi bintang ya, menggunakan bintang. Oke, setelah didapatkan luasnya lalu kita tampilkan ya, kita cetak luasnya. Nah, selesai ya, selesai ya. Jadi karena tujuan dari program ini kan menghitung luas persegi panjang. Setelah sampai tujuan, ya berarti sudah selesai juga flowchart-nya. Nah, untuk mengakhirinya kita gunakan simbol terminator lagi. Tapi keterangannya berbeda. Di sini keterangannya finish ya. Finish atau bisa dengan bahasa Indonesia selesai. Nah, ini case yang pertama. Jadi ini case yang pertama. Oke, kita coba ini dulu ya. Mengenal dulu dengan variabel ya. Jadi kita perlu mengetahui ya variabel itu apa. Jadi variabel ini ya kan ini digunakan untuk menampung suatu nilai sementara. Ya. Kalau dalam matematika sebenarnya sudah pernah kalian ketahui ya mengenai variabel ini ya. Jadi variabel ini sudah ada ya, sudah ada di pelajaran matematika. Kan biasanya kalau di matematika itu kayak panjang itu kan biasanya disimbolkan dengan P ya, P kecil. Kemudian lebar juga itu menggunakan L kecil. Nah, itu variabel. Nah, variabel ini kan menggantikan suatu nilai ya kan, itu untuk menggantikan suatu nilai. Kalau di dalam matematika ya. Nah, kalau misalnya di komputer ya ini hampir mirip ya kan. Ini juga untuk menggantikan suatu nilai atau menampung ya suatu nilai dan sifatnya sementara. Nah,
Jadi secara sederhananya variabel itu adalah penampung nilai sementara. Itu ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau ilustrasikan ya, jadi kan yang kita kerjakan ini kan software ya. Software ini kan sebenarnya eh, kalau dalam bahasa itu kan perangkat lunak ya kan, tidak bisa kita lihat secara ini ya langsung ya. Artinya ini sebuah konsep ya, dan konsep ini harus kalian bayangkan ya kan. Kalau saya pribadi ya kan, variabel ini saya gambarkan ya, gambarkan seperti sebuah penampung, misalnya ada ember ya, misalnya seperti apa namanya, tempat menampung tuh kayak gelas ya kan. Nah, bisa seperti itu. Nanti kan jadi ember atau gelas itu kan bisa menampung suatu benda atau suatu ini ya, air ya dan sebagainya. Nah, jadi bisa dibayangkan seperti itu. Nah, itu saya pribadi ya, kalau kalian mungkin bisa mengilustrasikannya dengan bentuk yang lain. Kenapa saya memang mengilustrasikan seperti itu, supaya cepat dalam mengingatnya, ya kan. Kalau misalnya kita cuma menghafal definisinya saja, ya mungkin akan cepat hilang juga, ya kan. Tapi kalau misalnya kita paham ya, mengenai variabel ini, ya saya yakin kalian bisa mengingatnya sampai nanti ya berapa ini ya, sampai tua ya, sampai kalian ini bisa diajarkan juga nih ke anak-anaknya nanti. Oke, eh ini disimpannya ke memori ya, kalau misalnya dalam komputer ya, secara fisiknya disimpan ke dalam suatu memori ya. Memori ini kalau di dalam komputer kan kalian pernah dengar namanya RAM ya. Nah, bisa disimpan ke dalam RAM ya kan. Nah, nanti di tempat RAM itu, di penampung sementara itu ya, masuklah ke dalam CPU ya, CPU kemudian diproses, akhirnya kemudian ditampilkanlah ke layar kalian. Nah, ini tentang variabel ya. Nah, jadi variabel ini memiliki tipe data. Nah, yang pertama ada variabel ini tipenya karakter ya. Jadi kalau misalnya tadi saya ilustrasikan dengan ember itu sendiri kan, kalau ember sendiri kan banyak fungsinya ya kan. Kalau misalnya ember kan ada yang tipenya untuk air ya, kalau misalnya maksudnya tipenya itu untuk menampung air ya kan, berarti itu embernya tidak bolong-bolong kan. Kalau misalnya untuk menyimpan pakaian ya, misalnya keranjang ya kan, itu bolong-bolong. Nah, nggak mungkin kan keranjang digunakan untuk menyimpan air, ya kan. Nah, sama juga dengan variabel, ya. Jadi di variabel ini ada tipenya, ada tipe datanya. Jadi variabel ini punya ini ya, fungsi masing-masing, artinya punya tipe atau jenisnya ya, punya jenis masing-masing. Kayak ada yang karakter, karakter ini kan artinya dia bisa menyimpan tulisan ya, huruf, angka, simbol ya. Nah, kemudian ada juga tipe datanya integer ya. Integer ini dia bisa menyimpan angka ya. Angka Angka ini kan sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya dalam matematika, integer ini ya kan itu sama dengan bilangan bulat. Jadi yang disimpan ke dalam integer ya, itu angka yang ini ya, angka yang jenisnya bilangan bulat. Oke, bilangan bulat artinya tidak ada koma ya. Dan di sini daya tampungnya dari minus 2,147 miliar ya, sampai plus 2,147 miliar. Jadi itu daya tampungnya. Oke, kemudian ada long integer ya. Nah, long ini sama ya, karena dia integer juga, dia angkanya bilangan bulat, tapi daya tampungnya dia lebih besar ya, daya tampungnya lebih besar. Nah, ini dari ya, ini ya bisa kalian lihat ya, ini sangat besar sekali, lebih besar dari integer tadi ya. Nah, kemudian yang float ini untuk bilangan ini ya, berkoma ya. Dan daya tampungnya juga bisa lebih besar lagi ya, dari minus 3,4 kali 10 pangkat 38 ya. Kalau misalnya kalian kalikan 10 pangkat 38 itu ya, kalau misalnya kalian panjangkan nolnya itu panjang sekali ya, sampai plus ya, 3,4 kali 10 pangkat 38. Oke, kemudian double juga sama ya, ini untuk bilangan berkoma juga bisa ya. Nah, di sini daya tampungnya lebih besar dari float tadi ya.
Ini pangkatnya 308 ya, 10 pangkat 308. Itu sangat besar sekali. Nah, kenapa ada ukurannya ya kan? Sama ya kalau misalnya kita, tadi ilustrasikan dengan tempat penyimpanan seperti ember atau keranjang ya kan. Ya kalau misalnya kita bawa belanjaan pakai keranjang yang, besar, misalnya kalian bawa belanjaan pakai keranjang baju ya kan, itu kan lucu kan. Belanjaannya itu kalau tahu bawa bawa yang barang sedikit ya kan, kemudian kalian pakai tempat, penyimpanan yang, besar ya. Yang pertama ya tidak tidak ini ya, tidak, efisien ya dalam segi ininya. Kalau misalnya kalian gunakan yang kecil kan, itu bisa mudah dibawa ya kan. Kalau misalnya kalian gunakan tempat penyimpanan yang besar, ya otomatis juga susah bawanya ya kan. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau di dalam, komputer itu juga konsekuensinya dalam segi size-nya nanti ya, dalam penyimpanannya. Jadi ukuran yang, harusnya bisa lebih kecil, karena kalian salah menggunakan tipe data, maka, size-nya itu akan lebih boros, ya kan, lebih boros. Nah, sebaiknya kalian gunakanlah tipe data yang sesuai dengan kebutuhan saja, ya. Oke, kemudian yang terakhir ini tipe data boolean ya. Boolean ini, mungkin baru kalian dengar, ya kan, tipe data ini hanya 2 jenis ya di sini dia adanya true dan false. Jadi, bulan ini hanya bisa menampung 2 2 ini ya, 2 nilai, yang pertama true dan false. Nah, ini biasanya digunakan untuk kondisi. Ya, kondisi itu seperti apa? Nanti kita akan bahas juga ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke kasus yang lainnya. Jadi di sini kita akan, eee, menyelesaikan suatu kasus, yaitu menentukan kelulusan ya berdasarkan nilai akhir. Oke, menentukan kelulusan ya dari nilai akhir. Oke, jadi di sini dalam bahasa natural ini sudah ada, langkah-langkahnya ya. Yang pertama, nanti kita masukkan dulu nilai akhirnya ya. Kemudian di sini ada kondisi ya. Kondisinya jika nilai akhir yang dimasukkan nilainya 60 atau 60 ke atas ya, maka, eee, siswa itu dinyatakan lulus. Dan jika nilai akhirnya dimasukkan di bawah 60, maka, siswanya dinyatakan tidak lulus. Nah, ini programnya sederhana saja ya. Jadi kita konversilah dari langkah ini yang bahasa natural menjadi sebuah bagan. Oke, jadi kita buatlah terminatornya ya, simbol terminator, kemudian kita buat variabelnya. Di sini kita butuh 2 variabel, yang pertama nilai, kemudian yang kedua keterangan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita meminta user memasukkan nilai, jadi kita gunakan simbol jajar genjang di sini. Yang meminta user memasukkan nilai. Nah, pada saat user memasukkan nilai, selanjutnya kita cek ya. Nah, ini kita gunakan simbol, decision ya atau keputusan. Nah, di mana di sini jika nilainya lebih besar sama dengan ya, karena kan keterangan sini 60 atau 60 ke atas, maka yang digunakan operatornya adalah lebih besar dari ya, sama dengan 60. Jika sesuai ya, jika sesuai maka dia arahnya ke ini ya, di sini ada keterangan ya dan tidak. Kalau sesuai dia masuk ke ya ini ya. Ya, kemudian diproseslah keterangannya sama dengan lulus. Jika tidak, maka keterangannya tidak lulus. Nah, ini baru dimasukkan ke variabel. Selanjutnya setelah dimasukkan ke variabel, lalu kita tampilkan keterangannya menggunakan simbol jajar kencang lagi. Oke, lalu selesai. Ya, jadi, seperti inilah, langkah dalam pembuatan flowchart-nya. Kita pahami dulu ya, yang mana inputan, yang mana kondisi, dan mana yang proses. Nah, itu yang perlu kalian, ketahui ya. Nah, setelah kalian, tahu ya, apa itu input, apa itu proses, apa itu kondisi ya. Nah, barulah kalian, akan lebih mudah ya, menentukan simbol mana yang akan digunakan. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya, ke case yang sedikit agak,
eee, rumit ya. Jadi di sini kita, akan membuat flowchart mencari gaji bersih ya, berdasarkan golongan. Nah, di sini ya, sudah ada bahasa naturalnya, di mana besar gaji pokok di sini sudah ditentukan ya. Contohnya ya di sini 3 juta saja ya kan, anggaplah semua karyawan gajinya 3 juta ya, gaji pokoknya. Kemudian, besar tunjangannya, nah ini didapat berdasarkan golongannya. Jika golongannya A, maka mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta, ya. Jika golongannya B, mendapat tunjangan sebesar 1,5 juta. Jika golongannya C, maka mendapatkan tunjangan sebesar 2 juta rupiah. Selain golongan A, B, dan C, besar tunjangannya adalah 0 rupiah. Oke, gaji bersih didapatkan dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Nah, setelah itu kita tampilkan ya gaji dari karyawannya ya. Nah, gaji seluruhannya. Oke. Eh kita coba buat flowchart-nya ya. Jadi flowchart-nya bisa kalian lihat di sini. Yang pertama mulai, saya selalu dimulai ya menggunakan Terminator. Kemudian variabelnya yang kita butuhkan itu ada 4 ya di sini. Kita butuh variabel golongan ya. Tadi ada golongan A, B, C tadi ya. Kemudian ada gaji pokok. Gaji pokok tadi 3 juta ya. Itu kita buat variabelnya juga. Kemudian variabel tunjangan dan variabel di sini GB yaitu gaji bersihnya. Oke, gaji pokok ya kita simpan di sini 3 juta langsung ya. Kemudian kita masukkan golongan. Oke, kita masukkan golongan menggunakan simbol input. Menggunakan simbol input jajar genjang ya. Nanti usernya itu misalnya mengetikkan C ya kan. Nah, mengetikkan golongan C. Maka yang terjadi di sini ya, dicek apakah golongan yang diinputkan itu sama dengan A ya. Tentu tidak ya, tentu jawabannya tidak, maka dia arahnya ke sini. Dicek lagi ya, di sini apakah golongannya itu sama dengan B. Ya, di sini kan tadi diinputkan C. Apakah C sama dengan B? Tidak juga, maka dia arahnya ke atas ya, ke sini. Kemudian dicek lagi apakah C di sini sama dengan C, maka jawabannya ya ya. Di sini ya dan diproseslah TJ ya, tadi variabel TJ tunjangan itu sama dengan 2 juta. Ya, TJ-nya 2 juta. Nah, ini enggak ke kanan ya, tapi ke bawah. Ke bawah, kemudian kita ikutin alurnya. Nah, maka proses selanjutnya adalah gaji bersih sama dengan GP ditambah TJ. Ya, sesuai dengan tadi bahasa naturalnya, maka gaji bersih itu didapat dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Nah, setelah didapat gaji bersih, lalu kita tampilkan menggunakan jajar genjang. Nah, tadi ya proses menggunakan persegi ya. Sini. Setelah selesai, maka kita sudah berhasil mencari gaji bersihnya ya. Maka programnya sudah selesai. Setelah selesai, kita akhiri dengan simbol terminator lagi, tapi keterangannya di situ adalah selesai. Oke, ya. Nah, di sini oke untuk kasus yang ini ya, ini kita coba langsung ke kasusnya. Di sini kita akan membuat flowchart ya, di mana di sini kasusnya yang mungkin sering kalian gunakan ya aplikasinya yaitu Facebook. Oke, jadi di Facebook ini kan itu ada cara untuk login ya dan mendaftar. Nah, yang akan kita buat di sini adalah flowchart loginnya. Jadi untuk login kan kita harus mengisi ini ya, mengisi email dan kata sandi. Oke, kita coba buat flowchart-nya ya. Nah, pertama kita mulai ya, kita mulai menggunakan Terminator ya. Kemudian apalagi kita tampil setelah mulai ya, itu membuka facebook.com-nya, kemudian pilih masuk ya atau mendaftar. Kalau misalnya kita pilih masuk, maka nah di sini ya yang karena ini tidak cukup ya halamannya, maka saya gunakan konektor.
konektor. Nah, ini konektor yang beda halaman ya. Konektor beda halaman. Di sini ada 2 konektor ya. Saya kasih label 1 dan 2. Oke, maka ini akan berlanjut lagi ke halaman selanjutnya. Nah, yang satu ini ya. Tadi kan kita ingin login, maka di sini kita masukkan email dan kata sandi. Oke, kemudian ya, jika diklik tombol masuk ya, maka dia akan melakukan pemeriksaan ke server ya. Di servernya apakah terdaftar. Nah, jika terdaftar ya dia ke ya, jika tidak terdaftar dia ke arah tidak sini. Nah, kalau tidak terdaftar biasanya muncul pesan ya. Misalnya emailnya salah ya kan, atau passwordnya salah. Nah, di situ muncul pesan dan kita diminta untuk memasukkan email kembali. Jadi arah panahnya itu kita balikan lagi ke atas. Nah, itu jika gagal ya. Nah, jika emailnya benar ya, cek kata sandinya ya, kemudian di situ kalau misalnya salah ya ada pesan error lagi, tapi jika di situ tidak ada yang salah dan terdaftar ya, maka muncullah halaman beranda Facebook-nya. Nah, ya setelah muncul maka proses login ini dinyatakan sudah berhasil. Kita bisa membuat terminator ya di sini dan flowchart-nya dianggap sudah selesai. Nah, yang 2 ini itu jika mendaftar ya. Nah, karena ini flowchart login, maka flowchart mendaftar kita gambarkan dengan subprogram. Ya, ini simbolnya sini subprogram ini. Jadi kita tidak gambarkan di sini, tapi kita gambarkan di flowchart lainnya. Oke, maka langsung saja ya. Kalau dia ingin mendaftar, ya di sini kalau di flowchart login dianggap selesai ya. Nah, nanti akan digambarkan di flowchart lainnya. Oke. Nah, ini flowchart ini ya. Jadi di sini case lainnya lagi kita diminta untuk mencari nama hari berdasarkan angka ya. Berdasarkan angka. Nah, misalnya jika angka 1 maka dia menjadi hari Senin ya. Jika angka 2 maka dia menjadi Selasa, 3 menjadi Rabu ya, 4 Kamis dan selanjutnya. Oke, nah ini prosesnya ya seperti ini ya. Jadi di programnya nanti itu kita diminta untuk memasukkan nilai ya, memasukkan nilai misalnya angka 5 ya, angka 5. Misalnya kita masukkan nilai angka 5, maka dicek di sini ya, apakah 5 sama dengan 1. Jika tidak akan dicek lagi ke kondisi 2 ya. Dan kalau misalnya tidak lagi ke kondisi 3, lanjut lagi ke kondisi 4. Nah, jika sama ya, ini kan tadi saya masukkan 5. 5 sama dengan 5, maka hasilnya ya ya. Nah, hasilnya ya dan kita proses di sini. Ya, harinya yaitu Jumat. Kemudian di sini kita ikutin alurnya, dia masuk ke konektor ya. Dan di sini kita tampilkan ya nilai dari data harinya yaitu hari Jumat. Selesai ya programnya. Oke, ya jadi itulah ya contoh-contoh kasus dan bagaimana kita membentuk flowchart-nya ya. Nah, untuk lebih memahaminya saya rasa perlu ini ya latihan ya, perlu latihan. Jadi saya beri tugas ya. Di sini kalian diminta untuk membuat flowchart ya, mencari nama bulan ya. Jadi kalau tadi kan nama hari, kemudian kalian tinggal ganti saja ya menjadi nama bulan, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Untuk letak simbolnya bebas ya, kalian kreasikan sendiri. Jadi saya rasa kalau misalnya kalian buat sendiri itu tidak akan ada ini ya yang sama ya, walaupun mirip ya mungkin masih ada beberapa letak yang berbeda. Kemudian bisa gunakan simbol konektor bila diperlukan ya. Seperti saya tadi kan nggak cukup tuh kalau misalnya dalam satu slide ya, maka saya pindahkan di slide lainnya dan menggunakan konektor. Yang penting labelnya sama ya.
Kalau misalnya kita buat label satu, di slide selanjutnya itu satu. Nah, kapan kalian perlu konektor ini? Kalau misalnya kalian buat di satu kertas ya, nanti buatnya kalian di kertas saja ya, kertas boleh binder ya atau double folio. Nah, kalau binder itu kan kecil kan. Kalau misalnya nggak cukup di satu binder, kertas binder itu, nah kalian bisa gunakan konektor untuk menggambarkan kelanjutan dari flowchart-nya. Oke, ini saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya, ya. Jadi kalian nanti tinggal masukkan saja ke, ini ya, nanti saya buat penugasannya di Edmodo, kalian bisa upload di situ. Oke, terima kasih ya, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.